Bahkan menurut saya tidak etis juga ya kalau terus ini dijalankan oleh dia. Ya menurut saya Pixman ini bagus juga, tapi menurut saya kayaknya nyari viral juga, dan mungkin nih memang ujung-ujungnya juga ingin menghina gitu. Dia selalu memparodikan para ulama ada, para habaib pun ada, dan santri mungkin ada. Dan ujung-ujungnya dia seolah-olah memberikan contoh bahwasanya ini loh yang betul. Itu padahal dia sendiri salah. Jadi kalau menurut saya memang untungnya dia ini membuat sebuah parodi ataupun sebuah konten ujung-ujungnya untuk keviralan dan lain sebagainya. Dia tidak ada kritiknya, tidak ada kritiknya. Kalau kritik itu yang membangun, mengangkat, ya agar memperbaiki diri. Tapi Gus Pixman justru menjatuhkan. Ya wajar lah kalau memang ulama, habaib dan lain sebagainya dikontenin. Tapi dia mau percaya berkah atau tidak, yang pasti berkah itu ada. Ya, terkadang orang yang memberikan sebuah komentar tajam, kritikan yang tidak masuk akal, terkadang dari kalangan orang-orang yang bodoh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Beberapa hari ini saya melihat fenomena di mana ada yang katanya Gus Pixman, ya, G-U-Z, ya, Gus Pixman, di mana orang tersebut kayaknya selalu memparodikan daripada habaib ataupun ustadz dan lain sebagainya. Ya memang ya ada ketidakcocokannya dan akhirnya dikontenin, penontonnya banyak dan juga akhirnya viral. Ya gini, kalau kita mau wangi maka deketin orang yang jualan parfum, main dengan orang-orang yang jualan parfum. Dan ketika kita ingin jelek, ya maka bergabunglah dengan orang-orang yang jelek, yang ahli maksiat dan lain sebagainya. Ketika kita ingin viral, maka kumpullah atau mereaction daripada orang-orang yang saat ini sedang viral. Kita terlihat bagaimana Pixman ini selalu memparodikan beberapa ulama, habaib dan lain sebagainya. Bahkan menurut saya tidak etis juga ya kalau terus ini dijalankan oleh dia. Ya menurut saya Pixman ini bagus juga, tapi menurut saya kayaknya nyari viral juga, dan mungkin nih memang ujung-ujungnya juga ingin menghina gitu. Tapi ada salah satu komentar dari seorang yang menurut saya komentar ini bagus juga ya, dari seseorang, siapa, entah itu dia ustadz, entah itu dia Gus dan lain sebagainya, saya entah tidak mengerti ya siapa beliau, tapi komentar ini menurut saya sangat-sangat masuk akal dan logika daripada Pixman yang tidak berlogika. Kita simak. Halo Gus Pixman, salam kenal dari saya. Saya ini santri biasa yang terus Anda narasikan semakin kesini semakin kesana dan akhirnya menjadi bola liar, ditendang kesana kemari oleh follower Anda. Oke, sebelum ngomongin dalil ya, yuk kita sederhanakan logika terlebih dahulu lah. Anda tahu mungkin fans K-pop atau artis tertentu lah ya, ini hanya misal saja ya. Orang yang ngefans berat sama artis, biasanya itu mereka akan memperebutkan apapun, tanda tangannya, bonekanya, style bajunya, botol bekas minumnya. Oke, masuk logika. Ya, alamatu mahabbah al-ittibah. Jalan cinta itu mengikuti, ya. Jalan cinta itu mengikuti. Jadi kalau dianya seperti ini, kita ikuti sini. Karena itu cinta, dan cinta itu jalan. Kemana orang yang dicintainya, ya kita sebagai pecinta mengikutinya. Bahkan kita ngefans seperti yang tadi diutarakan, air minum, bekas botolnya dan lain sebagainya. Bagus. Ataupun barang-barang yang dipakai artis tersebut. Ini lumrah kan? Apakah semua itu salah? Ya nggak ada yang salah sih. Namanya juga fans. Wajar dong kepengen seperti orang yang dia sukai. Lah, ini ada santri suka dengan ustadznya karena keimanannya kuat, ilmunya luar biasa, akhlaknya bagus. Apakah salah kita rebutan sarung bekas beliau, rebutan minuman yang diminum beliau, berpakaian seperti pakaian beliau? Tidak ada yang salah juga kan? Namanya juga fans. Lalu apa bedanya sih? Yang satu dianggap kolot, feodal, namun yang satu dianggap wajar-wajar saja. Yuk kita adil sejak dalam pikiran.
Nah, kita masuk ke inti persoalan nih. Saking ngefansnya sahabat Rasulullah SAW, semua bekas Rasulullah, dari bekas air minum, bekas pakaian, rambut beliau, keringat beliau, bahkan kencing Rasulullah SAW. Tapi ini sebuah pengecualian dan kekhususan ya, karena kencing Rasulullah itu seperti air biasa dan itu dihukumi suci menurut ulama. Pernah diminum oleh sahabat. Juga keringat Rasulullah SAW dijadikan obat oleh sahabat. Gimana itu? Ini hadisnya bertebaran banyak loh. Dan contoh seperti ini juga banyak diamalkan oleh para ulama dengan mengambil berkah orang-orang yang soleh. Tak heran jika santri-santri juga ngikutin. Ini dalilnya banyak kok. Tinggal mau buka kitab atau enggak sih sebenarnya. Masalah percaya berkah atau tidak itu ya urusan pribadi masing-masing lah. Tidak usah saling sikut. Nih tak sertakan dalil ya. Silahkan dibaca. Yang kedua ini soal minum sambil berdiri. Ya namanya santri lagi rebutan, saking senengnya mereka itu hingga kelupaan untuk duduk. Ya biasa saja lah, namanya juga seneng. Nah, para ulama memasukkan minum sambil duduk itu bagian dari adab yang baik. Dan minum sambil berdiri itu bukan sebuah keharaman. Tapi udah tahu belum, Gus Bigman, ada dalil Rasulullah pernah minum sambil berdiri? Ini tak kasih tahu dalilnya dah, silakan dibaca ya. Ini ada hadis lain juga yang senada, silahkan dibaca lagi ya. Oke ya, Gus Bigman, ayo kita dalami dulu, pelajari dulu sebelum diikuti dan dipercaya orang banyak. Afala ta'qilun? Oke. Masuk akal, Gus, masuk akal. Dan Gus Bigman, Gus ini bukan Gus, tapi Gus pakai Z. Dia selalu memparodikan para ulama ada, para habaib pun ada, dan santri mungkin ada. Dan ujung-ujungnya dia seolah-olah memberikan contoh bahwasanya ini loh yang betul. Itu padahal dia sendiri salah. Jadi kalau menurut saya memang untungnya dia ini membuat sebuah parodi ataupun sebuah konten ujung-ujungnya untuk keviralan dan lain sebagainya. Dia tidak ada kritiknya. Tidak ada kritiknya. Kalau kritik itu yang membangun, mengangkat, dan agar memperbaiki diri. Tapi Gus Bigman justru menjatuhkan. Lalu apalagi yang mau dibahas terkait Gus Bigman? Terkait Gus Bigman nih, ya namanya susah juga sih, Bigman. Ya menurut saya santai-santai aja sih saya menanggapi hal ini. Dan bagi saya ya wajar lah kalau memang ulama, habaib dan lain sebagainya dikontenin. Tapi dia mau percaya berkah atau tidak, yang pasti berkah itu ada. Ya, terkadang orang yang memberikan sebuah komentar tajam, kritikan yang gak masuk akal, terkadang dari kalangan orang-orang yang bodoh. Ya, begitu. Oke, Gus, terima kasih atas video dalilnya yang menyertakan daripada dalil-dalilnya juga. Ya, ini sebagai pemasukan saja, semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.